Bapak itu orangnya keras. Dia mendidik anak-anaknya supaya menjadi orang. Disiplinnya kuat, imannya pun kuat. Kalau mama orangnya penuh kasih sayang. Dia sangat menyayangi anak-anaknya. Kalau bapak itu orangnya tegas juga, disiplinnya oke. Kalau mama juga dengan sabar menghadapi anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Yang cucunya yang double itu, dengan sabar dia. Ya sabar aja lah Pen, dia bilang gitu. Dengan anakmu dinasehati aja. Sosok yang tegas, sedikit keras sih kalau mungkin bagi kita itu sedikit keras. Apalagi waktu kita masih dulu anak-anak, sosok yang agak menakutkan gitu, seram gitu. Tapi kalau sekarang Bapak itu sosok yang sangat menginspirasi dan membuat kita kangen, karena beliau itu sekarang lebih seperti teman sendiri gitu, tempat curhat, tempat berkeluh kesah. Sedangkan sosok mama itu ya memang sebagai seorang yang bersifat keibuan, seorang pekerja keras, karena dari kita kecil beliau itu bersusah payah untuk menghidupi kami anak-anaknya dengan 6 orang anak, begitu kuat dan sabar menghadapi segala macam kerasnya kehidupan. Kalau di mata saya, sosok Bapak itu ya memang tegas, keras. Cuman kalau sekarang saya sebagai menantu melihat Bapak itu ya kayak seperti teman, sudah bisa diajak curhat, bisa diajak ngopi bareng, ngerokok bareng, kadang-kadang cerita berjam-jam, kadang-kadang kalau di rumah mertua itu. Kalau sosok mama ya sangat luar biasa juga sebagai orang tua yang bisa menuntun saya sama keluarga saya, apalagi terhadap cucu-cucunya, sangat sayang terhadap saya dan keluarga saya. Saya juga begitu, menganggap itu bukan mertua lagi, sepertinya seperti orang tua saya sendiri. Dan gimana, seperti ya bisa sebagai tauladan lah sebagai orang tua untuk saya ke depan. Adalah bapak yang tangguh, bapak yang disiplin, yang penuh tanggung jawab dalam keluarganya dan selalu mengajarkan kedisiplinan untuk kami semua. Dan melihat mama saya adalah sosok yang penuh dengan ketangguhan dalam mengarungi segala kehidupan rumah tangganya, mengajarkan anak-anaknya, dan selalu kuat dan tabah dalam setiap ujian. Saya sangat salut sama berdua mereka itu. Saya sebagai menantu dari Bapak Agustinus Panut dan Ibu Veronica, saya memandang beliau Bapak seorang bapak yang sederhana, disiplin, mengajarkan anak-anaknya, dan seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Dan saya melihat mama seorang ibu yang mendampingin bapak dalam hal suka dan duka, dan mendidik anak-anaknya sampai benar-benar anaknya bisa mandiri, berhasil, dan saya salut sama mereka berdua. Adalah seorang yang tegas, disiplin, tapi sangat sayang terhadap anak-anaknya dan sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Sedangkan untuk mama saya, sosok yang sangat lembut, sabar, dan sangat pengertian terhadap saya, khususnya saya yang sangat sering merepotkan mereka. Kalau saya sebagai menantunya, menurut saya Bapak itu seorang laki-laki yang kuat, bijaksana, yang pasti baik hati, apa adanya. Kalau dia nggak suka, bilang nggak suka. Kalau dia bilang suka, dia pasti bilang suka. Kalau mama itu pasti orang yang baik, juga sabar,
tempat anak-anak curhat. Pokoknya menolong lah. Bagi saya bapak itu sosok bapak yang begitu penyayang, namun karakternya bapak itu disiplin sekali. Selain disiplin juga bapak itu orangnya tegas, kadang-kadang kaku. Namun kakunya itu semua ya demi cinta kepada keluarga. Kalau mama itu seorang ibu yang apa yang dia miliki dia mau berikan ke anaknya. Kemudian dia penyayang. Cuma terkadang mama itu sensitif. Jadi ya harus tahu bagaimana bersikap ke mama karena kadang sensitif sekali. Ya, kalau saya sebagai menantu, saya merasakan bahwa bapak itu menganggap saya sudah seperti anak kandung sendiri. Mama juga sangat sayang pada saya dan juga cucu-cucu. Bahkan mereka rela berkorban untuk kami sekeluarga. Terima kasih Bapak dan Mak. Bapak itu adalah seorang bapak yang sangat penyayang sama semua anak-anaknya. Beliau yang selalu mengajarkan kepada kami kedisiplinan, kerja keras, dan tidak mudah menyerah dalam melakukan suatu hal. Kalau mama adalah seorang ibu yang sangat kuat. Beliau tidak mudah menyerah jika menghadapi hal-hal yang berat sekalipun dalam kehidupannya. Dan mama juga yang selalu memberikan saya kekuatan jika saya tidak mudah percaya diri. Beliau yang selalu meyakinkan saya, kamu harus yakin, yang penting kamu berdoa, semuanya pasti bisa dilalui dengan baik. Bapak memiliki beberapa kesamaan dengan almarhum papa saya. Karena itu saya merasa dekat sekali dengan Bapak. Walaupun baru sekitar 4 tahunan saya mengenal beliau, tapi itu sudah cukup untuk merasakan saya merasa mendapat seorang ayah lagi setelah lama ditinggal oleh papa saya. Jadi saya begitu dekat, merasa dekat dengan Bapak. Kalau mama, saya melihatnya beliau itu orang yang tangguh. Di usianya yang sudah senja, tapi masih kuat untuk menjaga cucu-cucunya. Bahkan pernah suatu hari saya melihat beliau itu harus menggendong cucu yang notabene sudah besar. Saya pun mengangkat sendiri berat. Apalagi mama yang usia segitu, kekuatannya juga pasti sudah menurun. Tapi beliau dengan rasa sayangnya dengan cucu, beliau mau melayani cucu seperti itu. Saya itu anaknya bandel. Gak pernah nurut sama bapak sama mama. Pokoknya saya itu gak pernah dengar omongannya mereka. Tapi suatu saat bapak itu beli sepeda motor. Bapak itu pulang bawa sepeda motor. Mama bertanya sama saya, bisa juga bapakmu naik motor? Padahal bapak itu tidak pernah belajar naik motor. Tapi begitu motor itu sudah ada di rumah, bapak tidak pernah pakai motor. Motornya dipreteli sama saya. Saya pun tidak pernah bisa belikan motor bapak. Ya, saya berdoa aja bapak tetap sehat, kuat sama mama dan bapak. Mungkin nggak lucu juga ya. Saya tuh dulu masih SMA kehilangan surat cinta. Dan ternyata surat cinta itu ada di laci bapak saya. Bagaimana saya menghadapi bapak saya. Waktu itu saya takut setengah mati. Itu udah yang paling berkesan. Nah, sedangkan untuk ibu saya, maafkan Mak ya. Saya ingat waktu itu perjuangan mama. Saya mau pergi sekolah, nggak ada sangu, nggak ada uang bekal. Dan mama harus jual rokok dulu untuk memberikan saya uang bekal ke sekolah. Itu yang nggak bisa saya lupakan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak. Saat saya hamil anak pertama, bapak saya selalu setia mengantarkan makanan siang ke kantor saya. Dan itu dia lakukan setiap hari, setiap siang. Hanya ingin memastikan saya dalam keadaan sehat dengan kehamilan anak saya yang pertama. Dan pengalaman yang paling berkesan pada mama saya, beliau telah merawat saya atas penyakit yang saya derita dari kecil, dari umur 1 tahun sampai umur 6 tahun. Mama saya selalu rajin dan selalu telaten merawat saya hingga saya sembuh dan memastikan saya sembuh dari penyakit itu. Makasih ya Mak, Pak. Saya doakan Mama dan Bapak selalu sehat, selalu rukun, selalu bahagia sampai akhir hayat Mama dan Bapak. Kami salut sama Mama dan Bapak. Bapak saya mengajarkan kepada saya untuk tidak mudah menyerah melalui hal yang sederhana. Saya selalu diajarkan untuk bermain catur sama beliau. Saya harus mengalahkan beliau kalau saya ingin mendapat makanan. Dari situ saya selalu belajar dengan giat untuk mengalahkan beliau. Sampai sekarang saya mengetahui arti perjuangan itu seperti apa dari hal sepele seperti itu. Kemudian dari mama saya selalu dianjurkan untuk sekolah setinggi-tingginya. Walaupun saya tahu mereka tidak mampu membiayai saya sekolah tinggi, tapi beliau selalu mensupport saya untuk menjadi yang terbaik agar saya bisa sekolah tinggi-tinggi, bahkan di keluarga saya yang pertama untuk bisa berkuliah. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Bapak yang tidak pernah telat, tidak pernah lupa antar jemput saya kerja. Seorang bapak yang tiap pagi mengantar dengan setia, pulang kerja ditunggu setiap jam pulang itu tanpa pernah telat. Sedangkan kalau mama yang paling membekas, setiap pulang sekolah SMA, begitu hujan, pasti sudah ada di depan kelas untuk bawa payung dan menjemput, bahkan kalau perlu menggendong. Semasa kecil saya paling nggak bisa tidur kalau belum dikelonin sama bapak. Jadi bapak harus kelonin saya dulu, dipuk-puk dulu, baru saya bisa tidur. Itu kebiasaan saya sewaktu kecil dengan bapak. Kalau beliau pulang kerja, saya selalu nunggu di depan pintu. Beliau bawain saya Coca-Cola 1 kaleng sama Silver Queen coklat yang kecil. Kalau dengan mama, waktu kecil dulu itu saya paling sering bohongin beliau. Jadi karena saya emang nakal. Jadi kalau pulang sekolah, saya pulang, ganti baju, terus bersih-bersih, cuci tangan segala macam, disuruh makan. Setelah makan tidur siang. Nah, biasanya saya suka bohongin mama di situ. Jadi saya pura-pura tidur. Kalau saya lihat beliau sudah tutup mata, kira-kira beberapa menit, terus saya keluar lewat jendela, manjat. Terus saya ambil sendal, terus saya lari. Saya pergi mainan sampai sore. Nah, pulangnya sore. Kalau misalkan saya pulangnya lebih cepat, misalnya baru berangkat nggak lama pulang, pasti itu ada apa-apanya. Kalau nggak saya jatuh, luka-luka itu di jalan, atau enggak saya dimusuhin temen. Jadi nggak ditemenin sama temen. Saya anak pertama, Yosef Purwanto, dan istri saya, Penny, serta anak-anak saya. Saya Esther Dwi Purwantini, anak kedua, bersama suami saya Nyoman dan anak-anak. Saya Katarina Hartini, anak ketiga bersama suami saya Erwan Eka dan anak-anak. Saya Petrus Budi Santoso, anak keempat, bersama istri saya Ratna Sari Widayanti dan anak-anak. Saya Teresia Setiawati, anak kelima, bersama suami saya Antonius Budi Santoso dan anak-anak saya. Saya Francisca Elna Haryanti, anak ke-6, bersama suami saya Marcelinus Adi Lestanto, mengucapkan selamat merayakan siang yang paling mengharumkan untuk mama dan bapak. Kami menyayangimu.
Selamat ulang tahun perkawinan ya.